Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mauludin, mahasiswa STAIMI Jakarta, angkatan kelima dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Kami akan menyampaikan materi yang diberikan atau yang ditugaskan oleh dosen Ibu Ririh Krisnani SHMH dengan bidang studi hukum telematika. Dan dalam hal ini saya akan menyampaikan perihal tentang pernikahan atau fikih munakahat. Pernikahan menurut bahasa adalah ad-dom atau menghimpun. Kata ini dimutlakkan untuk akad atau persetubuhan. Adapun menurut syariat, Ibnu Qudamah menyimpulkan bahwa nikah menurut syariat adalah akad perkawinan. Sedangkan menurut Al-Qadhi, nikah diartikan dengan akad dan persetubuhan sekaligus. Menurut istilah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun dasar hukum pernikahan yang terdapat dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dalam surat lain dan ayat lain dijelaskan walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha. Yang artinya dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Adapun dasar hadis tentang pernikahan adalah dari At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arbaun min sunnanil mursalin al-haya'u wa ta'turu wasiwak wan nikah." Jadi ada 4 perkara yang termasuk sunnah para rasul, yaitu rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah. Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia menuturkan, kami bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu. Lalu beliau bersabda kepada kami, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa mal mastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijahun. Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menahan atau menekan syahwatnya atau sebagai tameng. Adapun dasar hadis yang lain, an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni.
Wa tazawwaju fa inni mukatsirun bikum umam wa man kana du taulin falyankih wa man lam yajid fa alaihi bisyam fa inna sauma lahu wijaun. Artinya menikahlah. Saya ulangi, artinya menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat. Barang siapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya dari berbagai syahwat. Adapun hukum menikah atau hukum nikah dalam Islam adalah sunnah muakkad, tetapi bisa berubah sesuai dengan kondisi dan niat seseorang. Jika seseorang menikah dengan niatkan sebagai usaha untuk menjauhi dari perzinaan, hukumnya sunnah. Akan tetapi jika diniati untuk sesuatu yang buruk, hukumnya menjadi makruh bahkan haram. Adapun tujuan pernikahan, yang pertama sebagai pasangan hidup dari golongannya atau jenisnya sendiri. Yang kedua, merasa tentram atau litas kunu ilaiha dalam bahtera rumah tangga. Yang ketiga, tercipta mawaddah atau cinta persahabatan, keinginan bersama atau hubungan suami istri. Yang keempat, tercipta rahmat atau kasih sayang atau keturunan atau anak. Maka untuk menjalin keharmonisan dalam berkeluarga, maka diperlukan keterampilan. Yang pertama adalah komunikasi efektif. Yang kedua, problem solving atau memecahkan masalah. Yang ketiga, ekspresi cinta. Yang keempat adalah hubungan seks. Dan kami akan terangkan tentang keterampilan setelah menikah. Yang pertama adalah komunikasi efektif. Gaya komunikasi dipengaruhi oleh cara komunikasi dalam keluarga mereka sendiri, kondisi emosi dan fisik, dan juga pengalaman sebelumnya. Biasanya pria bicara singkat, padat, fakta, memberi solusi, berpikir sendiri. Sedangkan wanita cerita detail, melibatkan perasaan, ingin didukung, tak perlu solusi. Kemudian problem solvingnya adalah masalah yang biasa dipecahkan atau dimusyawarahkan. Kemudian masalah berulang terkait sifat pasangan, yaitu terima apa adanya. Adapun yang keempat adalah hubungan seks. Semua aktivitas mengarah pada bersenggama. Aspek penting pernikahan dan niatnya akan mempengaruhi kepuasan pasangan. Nafsu syahwat yaitu suatu kekuatan pendorong hidup yang biasanya disebut dengan insting atau naluri yang dimiliki oleh setiap manusia, baik dimiliki laki-laki maupun perempuan. Kemudian meneruskan kelanjutan keturunan manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang pernikahan, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.